Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusika Febri Damayanti, NBM 20200-345 dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai bisnis plan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pengantar bisnis dari Ibu Anita Wijayanti dengan judul Shafi Project Food. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Saya mengambil judul ini karena salah satu tren gaya hidup masyarakat modern saat ini yaitu lebih senang mengkonsumsi makanan yang bersifat praktis, cepat saji, sekaligus enak. Tren ini muncul seiring berkembangnya zaman dan pola gaya hidup masyarakat. Salah satu olahan makanan menjadi makanan praktis adalah olahan makanan beku atau lebih dikenal dengan frozen food. Jenis makanan olahan ini bisa dikonsumsi untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga para orang tua lanjut usia. Selain itu, olahan frozen food juga mudah dan praktis, sehingga mendukung hidup masyarakat yang semakin hari membutuhkan waktu yang efektif dan efisien. Visi dan misi. Visi yang pertama adalah menjadi solid dikenal sebagai perusahaan distribusi untuk membangun kerjasama yang baik. Yang kedua, selalu meningkatkan kepuasan pelayanan kepada konsumen agar memberikan atmosfer kerja bagi karyawan agar menghasilkan kinerja yang maksimal. Yang ketiga, membuat perusahaan yang menguntungkan dan memberi manfaat. Misi yang pertama adalah mendistribusikan produk dalam area yang kita cover dengan waktu sesingkat-singkatnya dan pelayanan sebaik-baiknya. Yang kedua, tumbuh berkembang dengan sistem yang baik. Dan yang ketiga adalah membuka cabang yang baru. Tujuan usaha yang pertama adalah untuk memenuhi makanan beku di sasaran pasar atau di berbagai daerah untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, untuk bahan kuliner sehari-hari atau dalam keadaan darurat, frozen food bisa jadi pilihan yang tepat karena lebih praktis untuk diolah. Dan yang ketiga adalah mengembangkan jiwa wirausaha dan melatih kemandirian dengan membuka usaha sendiri. Manfaat usaha yang pertama adalah dapat melatih jiwa kepemimpinan. Yang kedua, dapat memperluas wawasan. Yang ketiga, dapat mengasah kreativitas. Serta yang keempat adalah memperoleh keterampilan yang baru. Gambaran umum. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan yang menjual berbagai makanan beku, melayani pemesanan dengan cara profesional. Produk yang dibuat akan selalu mengikuti tren dari masa ke masa. Tentunya, sasaran produk kami ini mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sebelum melakukan usaha yang saya rencanakan ini, maka saya harus mempunyai modal usaha. Untuk merencanakan pemasaran, usaha saya akan mempromosikan dan mendistribusikan produk kami melalui website, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, serta kami memasarkan produk ini ke berbagai kota besar. Dan tempat produksi akan dilakukan sendiri di rumah pemilik. Produk yang dijual ada siomay ikan, nugget ayam, bakso sapi, ekado, sosis ayam, sosis sapi, otak-otak, kentang goreng, dan bakwan ikan. Bahan untuk membuat frozen food ada daging ayam, telur ayam, bawang putih, tepung terigu, tepung tapioka, garam, lada, kaldu ayam, tepung roti atau panir, baking powder, air, dan juga soy protein. Proses pembuatan produk frozen food. Langkah pertama membuat resep nugget ayam adalah mengkocok telur 2 butir, lalu masukkan bawang putih yang telah dihaluskan. Selanjutnya, masukkan kaldu bubuk, garam, gula, dan merica. Lalu kocok telur hingga merata. Selanjutnya, siapkan tepung terigu pada wadah, lalu campurkan dengan kocokan telur. Setelah itu,
Masukkan daging ayam yang sudah digiling halus dan aduk hingga merata. Setelah adonan rata, bentuk adonan sesuai selera. Lalu, kukus selama 15 menit dan siapkan tepung roti dalam wadah yang besar dan lebat. Nugget ayam yang telah matang dikukus, masukkan dalam tepung roti yang sebelumnya telah dibalur oleh kocokan telur. Nugget ayam pun telah siap dimasukkan freezer untuk kemudian diolah. Selanjutnya, strategi pemasaran. Saya akan melakukannya dengan cara konvensional seperti promosi dari mulut ke mulut atau membagikan brosur. Dengan cara ini, tim pemasaran saya berkomunikasi langsung dengan konsumen. Kedua, menggunakan media online, karena media online adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Contohnya, berpromosi menggunakan Instagram dan Facebook adalah salah satu cara memasarkan produk lewat internet, sehingga kita bisa memasang iklan melalui internet dan dengan mudah orang-orang dapat menemukan produk penjualan saya melalui internet. Harga produk. Harga jual frozen food atau patokan harga untuk frozen food saya dapat dibuat dalam hitungan per item, di mana harga mulai dari 10.000 hingga 35.000 rupiah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.